Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Denza Fitri Anjani dari kelas F Prodi S1 Pendidikan Tatap Muka. Di sini saya akan menjelaskan review saya artikel ilmiah yang berjudul Pemberdayaan Guru Tatap Muka dalam mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulum. Abstrak. Artikel ini memberikan tinjauan literatur tentang penggunaan media sosial dalam pengajaran dan pembelajaran tatap muka. Penulisan menjelaskan bagaimana literasi digital dapat meningkatkan kualitas penggunaan media sosial sebagai alat pendidikan dalam konteks tatap muka. Tujuan fungsi penulisan artikel ilmiah hasil penelitian. Tujuan penulisan artikel ilmiah hasil penelitian tentang pemberdayaan guru tatap muka untuk mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulum adalah untuk menunjukkan betapa pentingnya literasi digital dalam dunia pendidikan modern saat ini dan bagaimana guru tatap muka dapat memainkan peran penting dan membantu siswa mengembangkan kecakapan literasi digital yang sangat dibutuhkan di era digital ini. Artikel ilmiah ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi dan pedoman praktis bagi para guru tatap muka ini dan pengembangan kurikulum tatap tentang bagaimana mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulum dan dengan efektif. Dalam hal ini, artikel ilmiah ini dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di bidang tatap muka serta membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan yang sangat dibutuhkan di abad 21. Kiat menulis artikel hasil penelitian untuk publikasi jurnal. 1. Pemahaman tujuan penelitian. Pasti memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan penelitian Anda. Fokus pada pemberdayaan guru tatap muka dan integrasi literasi digital ke dalam kurikulum. 2. Riset terkait. Lakukan riset terkait yang komprehensif tentang topik ini. Kenali penelitian terdahulu dan tulis dengan rinci bagaimana penelitian Anda menjadi bertambah berharga dalam literatur yang ada. 3. Metodologi dan prosedur. Jelaskan metode dan prosedur yang digunakan dalam penelitian Anda secara rinci. Pasti Anda memberikan informasi yang cukup untuk mengemukakan pembaca mengulangi atau memvalidasi penelitian Anda. 4. Analisis dan temuan. Tinjau secara teliti data yang telah Anda kumpulkan dan analisis yang telah Anda lakukan. Jelaskan temuan utama yang relevan dan topik ini dan pertanyakan penelitian Anda dengan jelas dan logis. 5. Implikasi dan rekomendasi. Diskusi secara mendalam implikasi temuan Anda terhadap pemberdayaan guru tatap muka dan integrasi literasi digital ke dalam kurikulum. Berikan rekomendasi yang spesifik dan praktis
tentang bagaimana guru tatap muka dapat lebih efektif dalam mengintegrasikan literasi digital ke dalam pembelajaran. Struktur yang jelas. Pasti artikel Anda memiliki struktur yang jelas dan teratur. Gunakan subjudul yang tepat untuk memudahkan pembaca dan membaca dan memahami isi artikel. 7. Bahasa yang tepat. Gunakan bahasa yang jelas, baku, dan tepat. Hindari penggunaan frasa yang ambigu atau tidak jelas. Pastikan pembaca dapat dengan mudah memahami pesan yang ingin Anda sampaikan. 8. Referensi yang valid. Berikan referensi yang relevan dan valid untuk mendukung klaim dan temuan Anda. Gunakan format yang sesuai dengan pedoman jurnal yang dituju. 9. Revisi dan edit. Lakukan revisi dan edit berulang kali, memastikan artikel Anda memiliki kejelasan, koneksi, dan berkelanjutan yang baik. Pastikan tata bahasa, ejaan, dan format. 10. Pendekatan yang objektif. Pastikan pendekatan Anda dalam menulis artikel tetap objektif dan didasarkan pada fakta dan temuan yang Anda dapatkan. Hindari penalaran dan emosional atau pihak-pihak yang tidak berdasar. 8. Bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam pemberdayaan guru tatap muka untuk mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulum harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan jelas oleh siswa. Bahasa tersebut harus sesuai dengan tingkat pembelajaran siswa agar mudah dimengerti dan mudah dipelajari. Selain itu, bahasa yang digunakan harus dengan kata-kata yang jelas, singkat, dan mudah dipahami oleh siswa dari berbagai latar belakang. Dan beberapa kasus, guru tatap muka dapat menggunakan gambar, video, atau audio untuk membantu siswa memahami konsep literasi digital dengan lebih baik. Dalam hal ini penting lagi guru tatap muka untuk memilih bahasa multimedia yang tepat dan memastikan bahwa bahan tersebut memperjelas konsep literasi digital yang diajarkan. Hal yang penting lagi adalah menghindari penggunaan bahasa yang terlalu teknis dan jargon dalam pembelajaran literasi digital agar siswa dapat memahami konsep dan mudah dan cepat dalam pemberdayaan guru tatap muka untuk mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulum. Bahasa yang digunakan haruslah tidak hanya inovatif tetapi juga menginspirasi dan mendorong jiwa siswa untuk aktif belajar. Guru dapat menggunakan bahasa yang menarik, bersemangat, dan mudah dipahami oleh siswa. Selain itu, guru juga dapat menghubungkan elemen visual seperti gambar, grafik, atau video untuk membantu siswa memahami konsep literasi digital dengan lebih baik. Penting untuk memilih kata-kata sesuai dengan usia dan kebutuhan siswa sehingga mereka dapat dengan mudah mengerti dan menerapkan konsep kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, komunikasi yang efektif dan pengguna bahasa yang tepat sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang inovatif dan mendukung perkembangan literasi digital siswa.
Kias sukses. 1. Penekanan pada sasaran dan manfaat. Jelaskan dan jelas mengapa pemberdayaan guru tatap muka sangat penting dan konteks literasi digital dalam kurikulum. Gambarkan manfaat konteks yang akan diperoleh oleh guru dan siswa di literasi ini. Pendekatan inovatif. Tekanan pendekatan inovatif yang digunakan oleh guru dalam mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulum. Jelaskan bagaimana metode ini meningkatkan keterlibatan siswa dan memperkaya pengalaman belajar mereka. Studi khusus dan bukti empiris. Sertakan studi khusus dan empiris. Bukti empiris yang mendukung efektivitas integrasi literasi digital dalam konteks guru tatap muka. Berikan contoh konteks tentang bagaimana guru telah menghadapi tantangan dia berhasil meningkatkan pembelajaran melalui praktek tersebut. Kolaborasi dan jaringan. Seperti pentingnya kolaborasi antara guru, administrator, dan masyarakat dalam mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulum. Bagaimana bahas kerjasama lain dan jaringan ini dan memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk keberhasilan pemberdayaan guru tatap muka. Tantangan guru tatap muka. Tantangan dan solusi. Diskusikan tantangan yang mungkin ditanggapi oleh guru tatap muka dalam mengintegrasikan literasi digital. Kemudian berikan solusi dan strategi konteks untuk mengatasi tantangan tersebut, seperti pelatih yang tepat, mengembangkan kurikulum, dan implementasi rencana pembelajaran yang efektif. 6. Evaluasi dan pemantauan. Bahas pentingnya evaluasi dan pemantauan. Kontinu terhadap integrasi literasi digital dalam kurikulum. Jelaskan bagaimana guru tatap muka dapat melacak perkembangan siswa dan mendapatkan umpan balik untuk terus meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. 7. Implementasi dan rekomendasi. Berikan implementasi praktis dari artikel. Diskusikan bagaimana temuan dan rekomendasi dapat diadopsi oleh pijakan pendidikan, sekolah, dan guru untuk meningkatkan pemberdayaan guru tatap muka dan interaksi digital ke dalam kurikulum secara lebih luas. 8. Referensi dan relevan. Pastikan artikel Anda didukung oleh referensi dan relevan dan terkini. Gunakan sumber yang lain merupakan penelitian review atau publi terkemuka untuk menyampaikan keyakinan dan argumen. 9. Edit dan proofread. Lakukan edit dan proofread yang teliti untuk memastikan artikel bebas dari kesalahan tata bahasa, ejaan, dan struktur. Pastikan tulisan Anda jelas, terstruktur, dan konsisten. 10. Kesimpulan yang kuat. Artikel dengan kesimpulan yang kuat dan ringkas. Jelaskan kembali poin-poin kunci yang telah bahas dan tinjau kembali pentingnya pemberdayaan guru tatap muka dalam mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulum. Penutupan. Dalam penutupan pemberdayaan guru muka dan mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulum, pentingnya bagi kita untuk mengakui betapa pentingnya peran guru tatap muka dalam membantu siswa memahami dan menguasai literasi digital dalam era digital saat ini.
kemampuan siswa untuk menggunakan teknologi dengan bijak dan efektif saat pentingnya untuk kehidupan mereka di dunia nyata. Dengan menerapkan strategi dan pendekatan inovatif, guru tata boga dapat mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulum mereka dengan cara menarik dan relevan bagi siswa melalui kolaborasi dan jaringan yang kuat dan administrator dan masyarakat. Guru tata boga dapat mendapatkan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk berhasil dengan upaya ini. Namun, kita juga harus menyadari bahwa tantangan mungkin muncul diperlukan untuk berhasil dalam pemberdayaan. Guru tata boga terus berlanjut dan memberikan hasil yang positif bagi siswa dengan upaya bersama dan komite untuk terus berkembang keahlian literasi digital. Guru tata boga dapat memainkan peran yang penting dalam mempersiapkan siswa untuk masa depan yang terhubung dengan digital. Dengan integrasi literasi digital yang kuat ke dalam kurikulum, kita dapat memastikan bahwa siswa memiliki keahlian dan pemahaman yang diperlukan untuk sukses dalam dunia yang terus berubah dan semakin terhubung secara teknologi. Kita harus terus mendukung upaya pemberdayaan guru tata boga dalam mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulum. Dengan melakukan hal ini, kita mendorong pertumbuhan dan perkembangan siswa serta memastikan bahwa mereka siap menghadapi tantangan dan peluang yang ada di depan. Ini adalah artikel referensi yang saya masukkan ke dalam sini. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dewasa ini membawa banyak perubahan di bidang termasuk di bidang pendidikan. Seiring dengan seringnya luas tersedia akses internet dan gadget, literasi digital menjadi suatu kebutuhan yang penting untuk dikuasai oleh setiap individu. Oleh karena itu, guru tata boga sebagai salah satu pengajar di bidang kuliner perlu mendapatkan pemberdayaan dalam mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi pemberdayaan guru tata boga dalam mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulum. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data. Beberapa wawancara dan observasi hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan guru tata boga dalam hal ini meliputi penelitian memahami konsep literasi digital, penggunaan teknologi internet dan gadget terbaru, serta pengembangan materi pembelajaran kuliner berbasis teknologi. Hal ini dapat membantu guru tata boga meningkatkan kualitas pembelajaran dan memberikan pemahaman yang lebih luas kepada siswa mengenai literasi digital. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.